Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Fear Itself. Ini adalah video bagian kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Berbagai tempat sedang menderita serangan oleh kelompok The Worthy dan pasukan Nazi. Ini membuat Steve Rogers harus membagi-bagi para hero menjadi banyak tim kecil. Bucky, Falcon, Black Widow, dan Shang-Chi dikirimkan ke Washington DC. Mereka disertai pula oleh militer Amerika Serikat dan Secret Avengers yang terdiri atas Beast, War Machine, Ant-Man alias Eric O'Grady, dan Valkyrie. Agar bisa memberi kesempatan bagi warga sipil untuk dievakuasi, mereka harus menahan orang-orang Nazi yang dipimpin oleh Skadi. Dalam komik Secret Avengers volume 1 isu 13, di antara para pejabat Kongres di Washington, ada satu orang sahabat Beast bernama Leonard Gary yang tak mau dievakuasi. Tanpa diketahui oleh publik, dia sebenarnya merupakan seorang mutan. Sekarang dia menggunakan kekuatannya yaitu mengendalikan benda-benda mati. Dia menggerakkan patung Abraham Lincoln serta segala pajangan di Museum Smithsonian untuk membantu melawan musuh. Semua benda ini seolah-olah menjadi hidup. Sayangnya, Leonard tewas terkena ledakan dalam pertempuran ini. Dalam komik Thunderbolts isu 158-161, diceritakan kekacauan di penjara Draft setelah dirusak oleh Kurt. Penjara ini dikelilingi air. Sebagian narapidana yang bisa melewati rintangan ini dengan terbang atau cara lainnya tentu langsung saja kabur, sedangkan sebagian lainnya masih tertahan. Untungnya tim Thunderbolts muncul karena The Rev memang merupakan markas mereka. Ketika melihat keadaan tempat itu, mereka tentu terkejut. Thunderbolts merupakan tim berisi para tahanan tertentu yang diberi misi-misi khusus oleh pemerintah. Tim ini dikelola oleh Luke Cage, sedangkan pemimpin di lapangan adalah Songbird. Dengan susah payah, Thunderbolts berjuang demi mengendalikan situasi. Mereka mencegah lebih banyak pelarian sekaligus berusaha menyalakan kembali sistem keamanan dan mencari para petugas yang selamat. Dalam komik Heroes for Hire volume 3 isu 9-11, kelompok Heroes for Hire yang dikelola oleh Misty Knight ikut membantu menangani para tahanan yang ingin kabur. Anggota yang dikirimkan oleh Misty Knight adalah Elektra dan Shroud. Meskipun tidak mudah, kekacauan di sana akhirnya bisa diatasi. Setelah menyelesaikan masalah The Rev, beban Thunderbolts belum selesai. Mereka diberi misi menangkap Juggernaut, sebab dia memang bagian dari tim ini. Karena perintah tersebut, Thunderbolts pun berangkat ke tempat di mana Juggernaut sedang berlari, yaitu negara bagian Illinois. Mereka bertekad untuk mencegahnya memasuki kota Chicago. Mereka berteleportasi ke sana dengan cara memanfaatkan koneksi Manting dengan Nexus of All Realities. Kalian ingin tahu tentang Manting? Kami sudah pernah membuat videonya. Para anggota yang terlibat adalah Songbird, Moonstone, Satana, Ghost, dan McPhee. Ketika Kurt tiba, Songbird menciptakan pusaran suara untuk membuatnya pusing agar dia berhenti. Berikutnya, Moonstone mencoba menyadarkan kembali Juggernaut. Cara ini kurang sukses, jadi giliran Satana yang bertindak. Dia menggambar simbol sihir pada tubuh Ghost, lalu menjatuhkan Ghost ke arah Kurt. Kekuatan Ghost berupa menembus objek, ditambah dengan efek simbol sihir membuatnya bisa memasuki diri Juggernaut. Selain itu, Songbird, Satana, dan McPhee juga ikut terhubung dengan Ghost. Bersama-sama, mereka menjelajahi isi jiwa Kane Marko. Di dalam situ, mereka menyaksikan Kane sedang terbelenggu oleh Kurt. Terungkap pula bahwa pada diri Kane masih tersimpan kekuatan dari si Torak. Sebenarnya Kane bisa saja memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melepaskan pengaruh Kurt, namun dia memilih untuk tidak melakukannya. Thunderbolts kemudian bertemu dengan pikiran Kurt yang memberitahu bahwa mereka tidak pantas berada di situ. Dalam sekejap, Thunderbolts secara paksa dikeluarkan dari dalam jiwa Kane Marko. Dalam proses ini, Kurt menghantam mereka menggunakan palu hingga armor McPhee hancur berkeping-keping. Sementara itu, Moonstone masih belum menyerah. Dia berusaha menembakkan sengatan energi kepada Kurt. Perbuatan tersebut malah membuat Kurt melontarkannya sampai bermil-mil jauhnya. Situasi ini memaksa Songbird untuk melakukan pilihan darurat, yaitu mengaktifkan nano mesin pada tubuh Kane Marko. Para anggota Thunderbolts memang dipasangi nano mesin yang bisa melumpuhkan mereka seandainya mereka tidak mau patuh. Meskipun begitu, tindakan ini pun gagal, sebab Kurt mampu membakar semua nano mesin tersebut. Dia juga menjadi semakin marah. Dengan satu kali hantaman palu ke tanah, dia membuat ledakan besar. Selanjutnya, Kurt terbang pergi.
Ketika Moonstone terbang kembali ke sana, awalnya dia hanya melihat kawah hasil ledakan yang berasap. Untungnya Thunderbolts berhasil selamat. Songbird menciptakan perisai suara yang melindungi dirinya dan McVie. Ghost tidak terluka sebab ledakan tadi menembus tubuhnya. Sedangkan Satana berteleportasi ke The Rev. Dalam komik Invincible Iron Man isu 504 dan 505, Tony Stark berangkat ke Paris. Awalnya dia merasa kebingungan kenapa kota itu dipenuhi banyak sekali patung, bukannya manusia. Alangkah terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa Mog telah mengubah orang-orang menjadi batu. Selanjutnya, Tony harus menghadapi Mog. Berkat terlindungi armor Iron Man, Tony tidak menjadi batu walaupun menatap Mog. Tetapi pertarungan ini sungguh bukanlah sesuatu yang mudah bagi Tony. Tembakan repulsernya tidak terlalu berpengaruh terhadap Mog, sedangkan Mog mampu menghajarnya, sampai armornya mengalami kerusakan dan tubuhnya berdarah. Tony bahkan mengalami kengerian ketika dibuang ke gunung berupa tumbukan potongan patung. Dia menyadari bahwa semua itu sebenarnya adalah kumpulan bagian tubuh manusia. Tony kemudian bangkit berdiri dan berduel lagi menghadapi Mog. Tidak jauh berbeda seperti sebelumnya, Tony menjadi bulan-bulanan Mog. Pada akhirnya, Tony memakai pedang energi yang ternyata mampu memotong sebagian kepala Mog, sehingga Mog merasa kesakitan dan harus memulai proses penyembuhan. Walaupun begitu, Tony merasa armornya dan tubuhnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia terpaksa terbang kembali ke Amerika Serikat. Dalam komik Alpha Flight volume 4 isu 1, Nerkot yang menyatu dengan Atuma menyerbu kota Vancouver di pesisir barat Kanada. Dia memimpin pasukan Atlantean serta monster laut. Ditambah lagi, dia juga membawa tsunami. Serbuan ini jelas menimbulkan kerusakan berat dan membahayakan para warga di sana. Militer Kanada segera bergerak menyelamatkan orang-orang. Selain itu, dikerahkan pula tim superhero Kanada yaitu Alpha Flight yang beranggotakan Guardian, Vindicator, Aurora, Sasquatch, Snowbird, Shaman, dan Marina. Alpha Flight mengeroyok Nerkot tapi dia terlalu kuat bagi mereka. Akhirnya Guardian memutuskan untuk melakukan cara lainnya, yaitu membawa Nerkot melesat dengan sangat cepat menuju kawasan Caprice yang terletak di pulau Newfoundland di ujung timur Kanada. Selain itu, Guardian juga menembakkan serangan energi pada Nerkot. Akibat melakukan perjalanan yang sangat jauh, Guardian kehabisan tenaga sehingga dia terjatuh tak berdaya. Sedangkan Nerkot bergerak menuju lokasi lainnya untuk melakukan penghancuran lagi. Di Vancouver, pasukan Nerkot rupanya tidak ada apa-apanya tanpa pemimpin mereka. Di hadapan Alpha Flight, para bawahan Nerkot memilih untuk melarikan diri kembali ke lautan. Dalam komik Fear Itself isu 3 di Brazil, Red She-Hulk sibuk menyelamatkan para warga dari amukan Null. Dalam upaya ini, dia sempat ditarik Null dan hendak dihantam menggunakan palu. Red She-Hulk mencoba menyadarkan Hulk dengan cara berubah menjadi Betty Ross. Null memang berhenti tapi hanya sesaat. Lalu dia mengayunkan palunya lagi. Saat itu Betty bisa saja mati. Untungnya ada pertolongan dari beberapa anggota Avengers, yaitu Protector alias Novar, Miss Marvel alias Carol Danvers, dan Spider-Woman alias Jessica Drew. Dengan kehadiran Avengers, Betty Ross berubah menjadi Red She-Hulk lagi dan melanjutkan upaya menyelamatkan para warga, sedangkan Null berusaha ditahan oleh Avengers. Perjuangan mereka ditampilkan dalam komik Avengers volume 4 isu 15. Dengan satu hantaman palu, Null sukses membuat Novar pingsan. Sasarannya berikutnya adalah Jessica. Di hadapan Null, Jessica tidak melarikan diri, melainkan justru nekat melawan. Jessica sekuat tenaga memukuli dan menyerangnya dengan sengatan energi. Namun keadaan Jessica semakin terdesak ketika tubuhnya bisa dicengkram oleh satu tangan Null. Walaupun begitu, dia berhasil melepaskan diri setelah Null terkena beberapa panah peledak. Rupanya di pesawat Quinjet Avengers di dekat situ masih ada satu hero lainnya, yaitu Hawkeye yang merupakan kekasih Jessica. Clint Barton menyuruh pacarnya itu pergi, tetapi Jessica malah melakukan hal sebaliknya. Seperti sebelumnya, dia lagi-lagi melawan Null. Clint berupaya membantu dengan menembakkan panah peledak ke mulut Null. Ini memicu amarah Null yang melemparkan palunya ke arah Quinjet. Akibatnya pesawat tersebut hancur. Clint terpaksa melompat dan ditolong oleh Carol. Setelah itu, Null kembali mengalihkan perhatiannya kepada Jessica. Dia hendak menginjak wanita itu. Tanpa terduga, Null mendadak terjatuh karena ditembak oleh Novar yang memang telah bangkit lagi. Sayangnya aksi Novar ini hanya sebentar, sebab dia ditubruk oleh palu Null dari belakang. Jessica membawa pergi Novar yang terluka dan memasukkannya ke sebuah mobil. Null sendiri berusaha ditahan oleh Carol dan Clint.
Carol memukulinya dari jarak dekat, sedangkan Clint menembakinya dengan panah dari jauh. Ketika itu, Jessica menemukan beberapa anak masih berada di sana. Maka dia memasukkan juga semua anak itu ke dalam mobil tadi, lalu segera mengemudikan mobil tersebut menjauh dari Null. Sementara itu, Carol mengangkat Null terbang dan menjatuhkannya ke sebuah mobil berisi minyak. Cara ini menyebabkan terjadinya ledakan, tetapi sama sekali tidak ada efeknya terhadap Null. Dari kobaran api, dia keluar namun tidak melihat para hero. Tanpa dia ketahui, sebenarnya mereka sedang bersembunyi dan berusaha tidak bersuara. Karena tak menemukan sasaran, Null memutuskan untuk pergi saja dari sana ke arah utara. Dengan demikian, anak-anak tadi selamat. Dengan bencana yang tersebar di banyak lokasi, Steve Rogers harus meminta bantuan kepada lebih banyak hero, termasuk di lembaga pelatihan. Dalam komik Avengers Academy isu 15, Steve Rogers menghubungi Avengers Academy, yaitu sekolah yang melatih para hero muda. Menanggapi permintaan Steve, guru-guru di sana yaitu Giant Man alias Hank Pym, Quicksilver, dan Justice berangkat ke Long Island untuk menangkapi para penjahat yang kabur dari The Rev. Selain mereka, murid-murid Avengers Academy juga ditugaskan, tetapi di tempat yang berbeda, yaitu Washington DC. Dengan dipimpin oleh seorang guru lainnya yaitu Tigra, para anak muda ini harus menghadapi pasukan Nazi sambil menolong orang-orang. Siswa yang terlibat dalam upaya ini antara lain Metal, Hazmat, Striker, Reptile, Veil, dan Finesse. Kalian ingin tahu tentang Reptile? Kami sudah pernah membuat videonya. Bagi mereka yang masih berusia remaja, kondisi perang tentulah mengerikan. Apalagi ketika mereka harus membunuh dan menyaksikan pembunuhan. Hank Pym sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya setuju. Namun dia menyadari bahwa keterlibatan mereka memang dibutuhkan. Setelah situasi di Long Island bisa terkendali, Hank Pym berniat membantu para muridnya di ibu kota. Namun dia diberitahu bahwa misi berikutnya baginya adalah di Dubai, yang sedang diacak-acak oleh Greytot dan Skiren. Walaupun berat, Hank terpaksa belum bisa menemui para muridnya. Bersama Quicksilver dan Justice, dia berangkat menuju Dubai. Di tempat tujuan, Greytot tampak berukuran raksasa, maka Hank juga memperbesar tubuhnya. Ketika melihat Hank, pikiran Absorbing Man alias Crusher Krill mendadak bisa mengambil alih kendali dari pikiran Greytot. Dia marah kepada Hank. Sebelumnya, Hank memang pernah mengalahkannya dengan cara membawanya ke dimensi yang dihuni para makhluk kosmik. Kini dia bernafsu untuk membalas dendam. Sedangkan Skiren dihadapi oleh Justice dan Quicksilver. Dengan gampangnya, Skiren menaklukkan mereka berdua. Hank juga mengalami kesulitan dalam melawan Absorbing Man. Saat itu Hank menyadari sesuatu yang mengerikan. Dengan satu kali serangan, Absorbing Man membuat ribuan orang tewas. Ini membuat Hank menyadari bahwa prioritas utama adalah menyingkirkan Absorbing Man dari sana. Hank kemudian mematahkan bangunan supaya bisa membentuk semacam gerbang. Dia tentu memilih bangunan yang sudah dipastikan kosong. Setelah itu, dia menginstruksikan Jocasta di markas Avengers Academy untuk mengaktifkan teknologi portal khusus pada gerbang buatannya. Berkat cara ini, Absorbing Man mulai ditarik ke tempat lain, yaitu ke kutub utara. Skiren yang melihat itu bergegas terbang mendekatinya. Ujung-ujungnya mereka berdua sama-sama terhisap. Namun sebelum sepenuhnya berpindah, mereka sempat menyentuhkan kedua palu mereka. Tindakan ini menciptakan gelombang kejut yang memporak-porandakan segala di sekitar situ sekaligus melukai Hank Pym. Setelah Dubai terbebas dari Greytot dan Skiren, Hank yang merasa kesakitan dan kelelahan langsung saja menjatuhkan diri ke air. Sedangkan kota di dekatnya sudah luluh lantak. Dalam komik Fear Itself FF, The Thing di bawah kendali Angrir sedang menyebabkan kerusakan parah di Manhattan. Tubuh Ben Grimm ditempeli beberapa mulut yang melontarkan kata-kata untuk memicu amarahnya agar dia terus menebarkan teror. Reed Richards berupaya membelitnya, tetapi Angrir mampu menghajar Reed hingga Reed merasa kesakitan. Berikutnya, Susan Storm mengurung Angrir di dalam force field. Meskipun awalnya cara ini tampak berhasil, ujung-ujungnya Angrir mengeluarkan serangan energi terhadap Reed dan Susan. Ini membuat Angrir terbebas. Angrir lalu menyuruh Susan mengobati Reed dan jangan mengganggunya. Setelah itu giliran seorang robot bernama Dragon Man yang menghadapinya. Angrir ternyata masih terlalu hebat bagi Dragon Man, sehingga sukses mengalahkannya. Ketika sedang menyiksa Dragon Man, Angrir dihampiri oleh Alicia Masters, yaitu wanita yang dicintai oleh Ben Grimm. Alicia masih merasa bahwa sosok di hadapannya adalah Ben. Dia meminta Ben untuk berhenti mengamuk. Sayang sekali Ben sudah berada dalam pengaruh jahat. Dia bahkan melemparkan Alicia dan hendak menghantamnya menggunakan palu. Untungnya Susan sigap melindungi Alicia memakai force field. Saat itu, mulut pada badan Angrir menyuruhnya membunuh Susan dan Alicia.
tetapi dia memilih untuk meninggalkan mereka demi berbuat kerusakan di tempat lain. Dia beralasan bahwa mereka akan menyebarkan rasa takut jika dibiarkan hidup. Dengan perginya Angrir, Susan berusaha membangunkan Alicia yang sedang tak sadarkan diri. Dalam komik Heroes for Hire volume 3 isu 9, Angrir dilawan oleh Paladin dan Gargoyle. Mereka berdua merupakan bagian dari tim Heroes for Hire yang dikelola oleh Misty Knight. Kekuatan mereka jelas di bawah Angrir. Segala serangan mereka tidak terlalu berpengaruh padanya. Jadi Misty tidak menyuruh mereka menghentikan Angrir, melainkan menyuruh mereka memancing Angrir keluar dari Yancy Street supaya para warga yang berada di sana bisa ditolong. Kelanjutan Angrir terdapat dalam komik Avengers volume 4 isu 14 serta Hulk volume 2 isu 37. Dia terus berjalan sambil mengobrak-abrik Manhattan. Mendadak di hadapannya muncul hero lainnya yang bertekad menghentikannya, yaitu Red Hulk alias General Thunderbolt Ross. Kalian ingin tahu tentang Red Hulk? Kami sudah pernah membuat videonya. Mereka berdua saling memukul, sampai Angrir menembakkan energi dari palunya untuk melontarkan Red Hulk. Setelah itu Angrir melihat sasaran baru, yaitu Avengers Tower. Dia melemparkan palunya yang terbang mendobrak Avengers Tower dan menyebabkan bangunan tersebut mulai goyah. Karena keadaan berbahaya ini, sistem keamanan Stark mulai melakukan tindakan darurat, yaitu mengaktifkan perisai energi untuk melindungi orang-orang di dalam sana. Angrir lalu terbang sambil membawa palunya. Dia menembakkan lagi serangan energi bahkan lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Serangan ini menyebabkan Avengers Tower akhirnya runtuh. Red Hulk yang berada di dekat situ berupaya melompat menghindar. Sayangnya dia tidak cukup cepat. Dia tertimpa bangunan tersebut. Runtuhnya Avengers Tower ini menimbulkan kekagetan dan kesedihan pada diri para hero. Sedangkan Angrir rupanya masih belum puas. Sekali lagi dia menembakkan serangan energi untuk menghancur leburkan reruntuhan markas Avengers itu. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dari balik puing-puing, Red Hulk menerjang Angrir. Ternyata Red Hulk memang belum takluk walaupun tadi ditindih gedung yang besar. Mereka kembali bertarung, tapi Angrir masih tampak lebih perkasa. Dia terus menghajar Red Hulk, hingga Red Hulk tak sanggup lagi melawan. Angrir menyuruhnya memohon ampunan, namun Red Hulk mengaku tak akan pernah melakukannya. Angrir yang kesal memutuskan untuk menghantam Red Hulk lebih keras lagi. Perbuatan ini menyebabkan Red Hulk terlempar dengan kecepatan 700 mil per jam. Dia terjatuh di Essex County di negara bagian Vermont, sekitar 450 km dari Manhattan. Dia masih tersadar namun sudah tidak berdaya. Di dimensi Asgard, Kid Loki membawakan makanan ke penjara tempat Thor sedang dikurung. Kid Loki sendiri merupakan Loki berwujud anak-anak. Dia merupakan salinan dari Loki original yang tewas dibunuh oleh Void pada event Siege. Kid Loki punya keinginan berbuat kebaikan tapi dengan caranya sendiri. Kini di depan pintu penjara, Loki menawarkan kepada para penjaga untuk memakan saja jatah bagi Thor itu. Sarannya rupanya diikuti. Tanpa mereka sadari, makanan itu sudah diberi obat tidur. Dengan demikian, Loki leluasa mengambil kunci dan membebaskan Thor. Loki juga memberitahu bahwa Odin telah mengatur ulang Asgard menjadi mesin perang yang akan digunakan untuk meluluhlantakkan bumi dalam rangka mengalahkan Kul. Loki memandu Thor kepada kawan-kawannya, yaitu Sif, Hermod, Fandral, Hogun, dan Volstagg. Kepada mereka, Thor mengaku ingin berjuang melindungi umat manusia. Sif mengungkapkan bahwa Odin telah mengisolasi Asgard dari segala realm lainnya. Untungnya ada cara untuk memindahkan Thor secara diam-diam. Melalui cara ini, Thor hanya bisa pergi sendirian. Ketika Hermod hendak membawa Thor pergi, mereka dipergoki oleh Odin yang memegang Mjolnir. Odin merasa kecewa kepada mereka, sedangkan Thor sekali lagi menegaskan keinginannya untuk berjuang di bumi. Odin yang merasa kesal akhirnya mengabulkan keinginan putranya. Dia mengirimkan Thor ke bumi bersama Mjolnir. Dalam komik Journey into Mystery isu 624, setelah berpindahnya Thor, Odin mengalihkan kekesalan kepada Loki. Odin sudah mendapat laporan tentang para penjaga yang dibuat tertidur. Dia terpikir untuk menyingkirkan Loki agar tak ada lagi muslihat yang dilakukan. Beruntung bagi Loki, Volstagg membelanya. Volstagg mengaku sebagai dalang yang sesungguhnya di balik rencana pembebasan Thor. Meskipun awalnya tidak percaya, Odin ujung-ujungnya menerima pengakuan itu, sehingga bersedia melepaskan Loki. Dalam komik Fear Itself Youth in Revolt isu 1, selain mengirimkan para hero melawan Dougherty dan pasukan Nazi, Steve Rogers juga mengerahkan kelompok hero lainnya untuk jenis tugas yang berbeda.
Dia menginstruksikan Prodigy alias Richie Gilmore untuk membentuk lagi tim The Initiative. Tim ini beranggotakan banyak sekali hero muda, termasuk Komodo alias Melati Kusuma dan Slapstick alias Steve Herman. Kalian ingin tahu tentang Komodo dan Slapstick? Kami sudah pernah membuat videonya. Berbeda dari hero seperti Avengers, tugas The Initiative bukanlah menghadapi musuh utama, melainkan menjaga keamanan dan ketenangan di tengah situasi kepanikan massal yang sedang melanda. Pekerjaan mereka diantaranya adalah mengatasi tindakan kriminal seperti misalnya perampokan. Di Washington DC, Kapten Amerika alias Bucky melakukan duel 1 lawan 1 melawan Skadi. Karena hebatnya Skadi, Bucky tampak kewalahan hingga terluka. Sebenarnya saat itu Falcon dan Black Widow mengajak Bucky untuk mundur, sebab situasi di sana sudah sangat gawat. Akan tetapi, Bucky ingin tetap berjuang. Dia nekat terus menyerang Skadi, sampai akhirnya Bucky harus menderita konsekuensinya. Karena merasa kesal, Skadi terus menghajar Bucky, bahkan Skadi bisa mencabut lengan bioniknya. Tindakan terakhir Skadi terhadap Bucky adalah menusuknya menggunakan palu dan mengeluarkan energi. Ini membuat Bucky menjadi sekarat dengan luka yang menganga pada bagian dadanya. Cerita Fear Itself mungkin akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.